Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kita akan membahas tentang berbakti kepada orang tua. Yang pembahasan ini sebenarnya sangat sensitif. Bisa jadi saya pribadi pun masih belum dikatakan berbakti kepada orang tua. Karena berbicara tentang berbakti kepada orang tua ini harus benar-benar tahu seberapa besar ridhonya orang tua kepada kita. Ketika kita membahas berbakti kepada orang tua, maka sebenarnya apa yang diinginkan orang tua? Apakah orang tua bahagia ketika melihat anaknya kaya? Bisa jadi. Tapi tidak cukup dengan kekayaan. Orang tua punya anak kaya, tapi menyakiti hatinya adalah neraka bagi orang tua. Lalu surga bagi orang tua itu yang bagaimana? Anak yang bagaimana yang menjadikan surga bagi orang tuanya? Mungkin tak perlu kaya, tapi peduli. Komunikasi, merawat. Kadang ada anak dari segi ekonomi sudah cukup, mampu. Bahkan sudah lebih daripada cukup. Tapi terhadap orang tuanya yang sudah sepuh, udah menua, acuh tak acuh. Padahal tinggal serumah. Dalam 24 jam, 1 menit, 1 jam pun tidak pernah disapa. Saking sibuknya mencari harta. Itu hatinya orang tua itu sakit, itu menangis. Orang melihat, tetangga melihat, Ibu Supriyatin sukses, bahagia, punya anak sugih. Orang lain menilai seakan-akan bahagia, tapi hati siapa yang tahu? Ternyata Ibu Supriyatin yang katanya orang bahagia karena punya anak sugih, nelongso. Karena apa? Anaknya hanya sibuk cari kerja, tidak peduli kepada dirinya. Neraka baginya, sekalipun harta berlimpah. Ternyata kebahagiaan itu tidak cukup dengan harta. Orang tua kita itu tidak butuh harta. Orang tua kita butuh waktu kita. Coba kita ingat bagaimana dulu, betapa bahagianya ibu kita ketika waktu yang kita punya semua tercurahkan kepada orang tua kita. Saat kita masih kecil, kita sedetik pun waktu itu tidak bisa lepas dari orang tua. Pergi kemana-mana minta diantar orang tua. Mandi dimandikan orang tua. Buang air besar dicebokin orang tua. Jalan-jalan, makan, beli, segala macam diantrin orang tua. Tidak sedetik pun waktu kita terlewat melainkan dengan orang tua. Lalu ketika kita sudah besar, orang tua kita sudah sepuh, waktu balasan kita ini mana? Apa yang akan kita balas dari waktu-waktu yang dari dulu orang tua kita korbankan untuk kita? Lalu kita ketika sudah besar, orang tua kita butuh waktu kita hanya sebentar. Kita aja tak aja. Sik tak lama, aku sik kerja iki lho, meeting. Mama, orang tuanya nyiapkan makan, bangun. Ma, tak makan di luar, aku telat, segala macam. Nangis hatinya orang tua. Lalu bagaimana bisa mendapati anak tersebut disebut berbakti kepada orang tua jika orang tuanya tidak bahagia? Maka ini adalah pembahasan yang sangat sensitif sekali. Dan saya tidak berani membahas ini terlalu lebih. Karena saya sendiri belum layak disebut berbakti kepada orang tua. Maka benar, orang tua tidak butuh harta kita. Tidak butuh penampilan mewah kita. Orang tua butuh waktu kita. Orang tua butuh waktu kita.
Maka sebaik-baik kita selaku anak, dan kita akan terus menjadi anak. Sekalipun kita punya anak, kita tetap anak dari orang tua kita. Ada orang yang semakin tua, menikah, punya anak, jadi orang tua, lalu dia lupa kalau dia juga anak. Akhirnya dia melupakan orang tuanya karena sudah menjadi orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Demi Allah, saya sejak lahir hingga mati tetap adalah anak dari ibu saya, anak dari bapak saya. Sekalipun nanti saya udah tua sekalipun, punya cucu, saya adalah anak dari orang tua saya. Ketika orang tua saya butuh pada saya harus memenuhi kebutuhannya. Itulah berbakti. Dan ternyata berbakti kepada orang tua itu tidak hanya saat usia muda saja. Sekalipun kau sudah sepuh, orang tuamu masih ada yang juga lebih sepuh, butuh sesuatu pada dirimu, maka engkau harus berbuat untuk memenuhi kebutuhan. Itu disebut berbakti. Maka mudah-mudahan kita termasuk anak yang berbakti kepada Allah, kepada orang tua kita. Amin. Allahumma amin. Dan ketika orang tua kita ridho pada kita, semua kebutuhan hidup pasti akan dimudahkan oleh Allah untuk kita, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.